Lovers Indonesia, kembali bersama saya Bobisan, YouTuber paling keren se-Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Sekarang kita mau ngomongin apa, Bud? Tempat rahasia. Topiknya. Sekarang saya berada di suatu tempat yang lokasinya dirahasiakan. Ya, di sini banyak ada anjing husky, Alaskan Malamute, Great Dane, dan Pomerania. Jadi ini tempat khusus dibikin untuk menampung anjing-anjing peliharaannya, namanya Cifang Fang. Kita ngomong apa lagi? Perlu diketahui ini bukan puppy mill. Perlu diketahui ini bukan tempat rescue, bukan animal shelter, dan juga bukan tempat breeding, apalagi puppy mill. Apalagi, Bud? Cukup langsung ke dalam. Oke, nanti kita lihat ke dalam sambil bincang-bincang dengan ownernya, kenapa bisa punya anjing banyak, ya kenapa mau bikin tempat seperti ini. Oke. Dapatkan produk Pure Looks secara lengkap di Pet Station BSD City. Dog Lovers Indonesia, sekarang saya sudah bersama Cifang Fang. Cifang Fang ini yang punya tempat ini. Tadi kan kita udah lihat-lihat tuh ya, main ke kandangnya seperti apa ya. Ada husky-nya banyak, Alaskannya banyak. Ci, tenang aja Ci, nggak usah lapoknya kayak begitu banget. Gua nggak gigit, lebih galak dia tuh, lihat tuh, ya kan. Ci, ini Ci, ya, lu ini breeder bukan? Bukan. Lu bukan breeder? Bukan. Lalu lu ini shelter bukan? Bukan. Bukan juga? Enggak. Jadi lu pelihara anjing banyak gini, Pak, cuman pelihara? Iya, ini kan keluarga saya. Anak-anak Lu saya. family? Iya. Oke, jadi ini family-nya ya. Cuman masalahnya kenapa banyak begini, Ci? Ini husky banyak. Husky-nya berapa ekor? Husky ada 19. 19. Alaskannya? 2. 2. Great Dane-nya? 1. Great Dane-nya 1. Pom-nya? 9. Pom-nya 9. Ini yang blasteran-blasterannya anjing kampung yang di rescue-rescue? Ada 3. 3. Jadi totalnya berapa ekor? 37. 37. Coba 37. Lu nggak bisa berhitung ya? Biasanya kan udah diajarin kok tamrin. Jadi gue mesti barking. Hop gitu. Sampai 37 ekor. Alaskan si Banakasi sampai 19 ekor itu beli semua. Beli kita ada gini loh. Jadi ceritanya tuh kita ada berapa ekor yang kita beli. Lalu juga ada yang Berapa ekor waktu beli? ada beli 6. 6. Nah itu beli itu memang suka atau gimana? Oh suka, karena memang pertama itu kata dari dulu kan suka anjing. Cuma nggak kesampaian untuk piara kan dulu kan di apartemen. Jadi dulu tuh piara pom dulu. Pom beli 2. Lalu namanya kan mungkin ya belum begitu mengenal soal karakter pom. Iya. Ternyata pom itu agak penakut. Jadi ya sudah pikir beli yang mungkin agak gimana lah. Ya udah pas ada husky putih hitam, ya udah ya beli. Nah pas beli itu kita rawat, baru tahu ternyata husky itu ada jenis yang lain juga. Ya udah kita koleksi warna putih. Oh, lalu, jenis warnanya. Ya warnanya lalu putih Hitam, putih abu-abu, putih coklat ya. Tapi memang kita nggak belinya di waktu pertama yang belinya di pet shop. Tapi habis itu kami lihat di OLX kan banyak yang mereka mau jual ya. Kata bukan breeder, ada yang memang owner langsung. Tapi memang dengan kita beli gitu, kita ada temukan ya dari situ belajar, ternyata ada yang mereka trauma. Lalu dari situ baru tahu ternyata yang perlu penanganan khusus. Nah dari situ pelan-pelan. Nah memang sih waktu itu kita nggak langsung inilah, cuma memang abis kita udah ini kita rawat. Nah memang saya juga salah, saya sempat nggak ngerti steril, kebobolan. Oh jadi bisa banyak begini karena nggak semua kebobolan. 2 kali. Tapi karena saya juga waktu itu pikir gini, sempat mau kasih orang, tapi hanya mungkin karena memang melakukan persalinan sendiri lalu semua sendiri, jadi kok rasanya ada ikatan batin. Jadi breedingnya beranaknya itu Cifang Fang ini kolong sendiri ya, urusin bayinya sendiri. Nah namanya emak-emak ya begitu ngeliat bayi, aduh gua mau kasih orang sayang, gua mau jual sayang gitu. Oh jual nggak pernah ada ya, niat jadi jual. Ya ingat ya, saya tekankan ya, Cifang Fang ini bukan breeder ya. Enggak. Hanya karena dia tidak mengerti anjingnya kebobolan kawin.
Ya. Ya, sudah kawin, Habis itu steril dah. dia udah steril. Nah, anakannya nggak mau dijual Enggak. karena dia sayang, udah dianggap sebagai keluarga. Ya. Udah, kita Ya. besarin lah. Besar. Nah, saya pernah dengar cerita nih, ya, dari Devi Basuki. Jadi gini loh, dia bawa anjing husky banyak. Saya bilang, Dev, punya siapa? Punya customer gua nih, Bob, katanya, ya kan? Oh, banyak banget, Dev. Iya, jadi dia juga ada cerita, yang Cipango cerita, jadi anjingnya kebobolan. Saya bilang begini, itu orang gila ya, ngapain buang-buang duit banyak, sekali mandi di pet station BSD kan banyak Ya, ya. dulu waktu itu Ya. 13 ekor. 13 ekor, kebayang nggak? Ya, ya, jadi cuan dah itu pet station BSD ya. Nah, maksudnya gini loh sih, kebobolan, lu masih mau dirawat ya, pada saat itu lu titip. Ya, waktu Titip belum ketemu tempat titip ini. itu kan istilahnya kan juga biaya. Iya. Nah, mandinya pun juga Ya. di tempat komersial ya, pet station ya. Nah, itu Karena mau- bagus. Nah, iya, lu mau keluarin biaya begitu, menurut gua kenapa nggak lu kasih ke orang? Gua ngomong sama Devi, Dev, kenapa orang yang nggak mau kasih ke orang gitu kan ya? Nah, Devi bilang, ini orang sayang banget sama anjingnya, Bob, ya kan? Dia udah bilang nggak bakal mau dikasih ke orang, Memang ya. betul nggak? Nah, makanya tiba-tiba gua lihat di Facebook, kok ada tempat begini gitu loh. Ya itu. Suami yang pas. Itu yang di belakang. Suami yang Ini lagi antri pada mau diwawancara. Nah. Ya. Nah, jadi gini sih. Kenapa bisa udah itu bikin tempat seperti ini, seperti kennel. Gua awalnya ngeliat, wih, ini kennel nih. Gini. Oke, shelter lah gitu ya. Fasilitasnya Orang juga nggak- cukup bagus ya. Ya bagus banget ya, enggak lah. Ya buat gua sih bagus banget, ya kan? Gua udah keliling se-Indonesia, se-internasional gitu ya. Belum. Sejawa. Ceritanya udah keliling. Sejauh dari Tabek ke bawah Bandung baru Biar menjauh. kerenan dikit channelnya, Put. Enggak. Jangan. Jadi gua udah keliling Jakarta gitu ya, udah ke kennel beberapa kennel. Ini termasuk menurut gua kennel profesional. Tapi ternyata ini bukan kennel. Bukan. Ini pribadi buat pelihara anjing pribadi. Anak-anak kita. Dia sebutnya anak. Memang anak-anak bagi saya karena Ya. gini, justru kenapa akhirnya kita agak kasih. Tadi memang sempat mau kasih orang waktu mereka masih kecil, tapi kok kayaknya untuk orang itu juga gak jadi ambil, kita juga jadi saya nggak jadi kasih. Sudah kita rawat. Nah memang saya tahu memang costly, tapi saya pikir gini, kita sudah, kalau saya prinsipnya gini, kelalaian saya membuat dia orang lahir. Jadi saya nggak mau, karena saya juga baca banyak, penelantaran, perlakuan tidak baik pada mereka. Saya pikir saya nggak mau resiko. Saya rawat mereka dengan kemampuan yang ada pada kita, dan untungnya ini anak-anak pada kuat, baik. Jadi mereka bisa membawa diri. Ya sudah, ya kan sempat waktu belum ketemu di tanah kan saya titip ke tempatnya Devi. Nah di situ ayah dengan berjalan waktu, ya sudahlah, ayah kita pikir memang jodoh juga ketemu di tempat. Ya sudah, kita bangun dengan kemampuan semampunya, dan juga beruntungnya akhirnya kita ketemu tim-tim kita yang maksudnya bagi saya nih, mereka ada keluarga saya juga, keluarga kita juga yang bantu kita merawat anak-anak ini. Nah memang dengan berjalannya waktu akhirnya memang jodoh juga kan. Kalau saya boleh bilang sih, kita semua akhirnya bisa muncul anak 37 ekor di luar yang kita sendiri kebobolan, steril kan semua, jadi udah steril jantannya. Akhirnya ya itu ketemu kayak ini jodoh juga karena yang punya tetangga sebelah tadi waktu kita itu rescue dari tetangga. Ya saya bukan rescue lah, kita waktu pindah bangun-bangun kan ini dia kutuan. Saya pikir kalau kita nggak rawat dia ini nanti nepak. Oh iya. Ya sudah ya kita bawa dia ke Jadi anjing rumah sekitar sakit. sini tadinya. Ini satu bawa ke rumah sakit, udah tahu wah kutunya banyak, udah ya kita rawat hampir 1 bulan. Pas kita udah sembuh, kita bawa lagi mau balikin, yang punya bilang enggak kamu rawat aja. Sudah ya kita rawat. Jadi yang punya kadang mau datang lihat, ya udah, dia juga udah betah, ya sudah. Jadi ada beberapa ekor yang memang kita ya kita adopsi, ada juga. Ada ya? Tapi ya ini juga ya kita nggak bilang bahwa kita pasti akan terus adopsi, enggak. Ini Jadi- pun juga kita sesuai dengan kemampuan kita kan. Jadi Cici ini merasa bersalah karena kebobolan. Iya. Karena kurangnya pengetahuan ya. Saya nggak ada. Jadi ya orang pelihara anjing yang nggak tahu ya, toto kawin kita nggak tahu Iya, ya. Ci, ya. kapan Memang kawinnya Cici pun juga nggak ada ngerti. rencana buat kawinan ya? Enggak. Ya. Nggak Nah, ada. ternyata sampai 2 kali. Akhirnya baru tahu, oh anjing itu bisa disteril. Iya, setelah saya ke rumah sakit, mungkin ke rumah sakit waktu itu dikasih Ke tahu. klinik hewan ya. Iya, waktu itu mereka pernah vaksin Iya. ya di situ dong.
Mereka pikir juga tadinya saya pergi dari sana, bukan. Saya bilang ini anakan kebobolan. Oh udah steril belum? Oh bisa steril, bisa. Sudah ya steril lah di situ, diajarin steril, udah steril. Tahun berapa tuh, Ci? 4 tahun yang lalu. Pastinya 4 tahun yang lalu belum ada channel dunia sekencang anjing kita, ya, jadi ya kan karena informasi belum lah, ada belum channel ini, kencang. jadi banyak yang belum teredukasi gitu ya. Iya, Pak. Tapi ya, istilahnya gini loh sih ya, beruntung sekali ya mereka ini ya, Cici tuh nggak buang. Buang kemana? Ya maksudnya bagi-bagi orang atau Oh, ditelantarin enggak, gitu ya. enggak. Malah dibikin satu rumah Ini beli. beli satu tanah dibangun khusus ya, fasilitasnya bagus ya. Lalu juga tim-timnya yang ngurusin juga bagus-bagus. Jodoh. Kita Jodoh, udah ya. ketemu rekan saudara-saudara yang mau menyayangi mereka, memperlakukan mereka tuh benar. Saya sama suami baru bisa dengan tenang tuh ibarat kata ya. Sebelumnya stres ya Ci ya. Mesti dititip Oh iya, karena nggak bisa lihat kan. Nggak bisa lihat. Lalu ya kan? sebelum titip saya sempat setelah dititip saya sempat waktu itu belum ketemu ini tempat ya. Saya sempat taruh sewa satu rumah. Ngontrak. Khusus untuk husky-nya aja 13 ekor. Waduh, jadi Itu, khusus bener. buat ngontrak Put. Tapi Ya. untung husky-nya tuh juga mereka tahu diri. Ya ini ya, nggak berisik. Mereka tahu diri. Justru juga Nah, jadi memang gini ya, sebelumnya. dog lovers ya, kita ini mesti punya pikiran yang baik, mengeluarkan vibrasi yang baik. Iya, Ya, betul. kalau vibrasi kita baik, kita dapat anjing yang baik. Ya, kita dapat pegawai yang baik juga. Amin ya. Betul nggak? Kalau kitanya itu nggak baik, pasti dapat anjing yang belasatan, ya. Lihat Cici ini ngomong tenang ya, apalagi koko yang di belakang tuh, Put. Ya kan? Santai, gitu ya. Ya. Jadi vibrasi itu penting. Tunggu, berarti gua nggak baik dong. Kenapa lu nggak baik? Si Ciwi kan nakalnya ampun-ampunan. itu gimana yang ngomongnya Put ya? Itu karma. Itu nggak ya. Orang punya sisi baik betul, tapi nggak mungkin 100% baik. Ada sisi nakalnya tuh. Ya. Ya memang. Nah, Ciwi itu sisi nakal lu. Masakan gitu. Enggak lah, maksudnya terus terang gini, kita juga beruntungnya gini, kita pas ketemu Mas Esa itu salah satu dari kita kan di sini ada 4 saudara yang bantu kita nih. Nah salah satunya itu Mas Esa itu yang dia bantu kita banyak. Tadinya nih kita ada ada 1 ekor yang nggak kita adopsi, kita baru tahu. Tadi kira dia cuma kutuan. Ternyata pada saat kita udah bawa ke klinik, diobatin, ternyata parasit darah. Oke. Lalu kan jadi obatin dong ke rumah sakit hampir 2 minggu, 3 minggu. Nah lalu kami bawa pulang. Ternyata dia ini parasitnya udah kelamaan. darah. Jadi udah nyerang ke ginjal sama ke levernya. Nah jadi dia baperan. Baper. Bruno itu. Nah, jadi waktu sebelum Mas ini datang, kita terus kebingungan nih gimana menyatukan karena sempat mau berantem dengan alfanya kita kan. Ya udah. Nah, akhirnya kita pisahin lah. Jadi dia sendiri ini dah. Nah, pas ini datang Mas ini udah dilatih mereka. Mereka justru behavior mereka jauh lebih baik dibanding kita dulu. Karena kita sudah dilatih ya. sudah, Mas itu loh, Mas Esa yang dia memang bisa melatih mereka dengan baik. Jadi kayak makan teratur, kalau pokoknya perintah-perintah ini benar-benar sudah diajarin. Ci, gua nge-vlog banyak ya tentang Alaskan Malamut. Rata-rata bilang begini, Alaskan Malamut itu susah digabung dengan anjing lain. Nah ini gua lihat, kok bisa digabung sama Husky, Great Griden tadi ya? Cocker Spaniel juga di situ. Iya, kok bisa ya? Nah itu Mas itu bisa, Silakan mungkin tanya bisa langsung ini. yang bersangkutan. Sini Mas Esa. Sini loh. Mas Tapi ini. sebelum tanya Mas saya mau tanya dulu. Oh nih. iya, benar benar. Ini parasit darah tuh bisa sembuh, Om. Setahu saya susah banget sembuh. Bisa. Oh ya kalau Ini- mungkin kalau belum berat tadi. Jadi gini, parasit darah memang di klinik sudah menyembuhkan. Cuma kemarin ini si Bruno ini udah menyerang ke lever sama ke ginjalnya. Oh. Nah, akhirnya kita sempat dikasih obat ya. Kita juga berobat jalan. Nah, sampai terakhir saya ada dapat suplemen. Oh. Ya, kita kasih suplemen itu Apa suplemennya Ci? propolis Propolis. sama for life. Kita For kasih Life. Oh jadi itu dua itu. produk multi level ya? Ya multi level. Itu kayaknya buat daya tahan tubuh deh. Imun sama Imun, sampai ya? juga. Tapi puji syukur ya setengah tahun ya Mas ya kita kasih continue. Nah Sembuh. waktu 2 bulan yang lalu kita periksa. Tapi memang sebelum kita cek kembali, memang dengan Mas Esa, memang Mas Esa pernah tanya saya, impian saya apa? Saya bilang saya pengen semua anak-anak saya bisa bersama, ya Mas ya. Saya pengen semuanya bisa berbaur. Emang kebetulan karena ras besar dan ras kecil kenapa saya nggak campur? Karena ras besar ini saya bisa dicampur, cuma mereka itu kadang-kadang kan
nggak tahu kalau mereka tuh besar dan agak kuat. Yang kecil itu kan kadang bertandanya suka gaya, kadang tuh takutnya mereka tersakiti. Sudah, jadi kita pisahin. Tapi kadang-kadang Mas Reza bisa bawa 1 ekor, Malamut main sama Pom bisa. Jadi mereka gantian kita keluarin. Nah, sampai Mas Reza menggabungkan Bruno ke Husky Pack dan sekarang bisa. Oh jadi Bagus. parasit darah itu bisa sembuh ya? Enggak, daya tahan tubuhnya dinaikin ya. Iya, Kebetulan juga sih bisa. Ya, Sama jaga makan kondisi, juga. ya. Kita kemarin sempat jaga makan kasih makan renal ya. Karena dia kan ginjal kan. Nah, puji mungkin dari dianya juga. Mungkin ini anak. Justru kadang mungkin anak ini kayak manusia juga. Kita harus bikin mereka bahagia. Mereka happy. Dari situ mungkin dari dalam dirinya, lalu dari faktor suplemen juga membantu. Jadi dari asupan nutrisi, dari pikiran, happy ya. I think ya mungkin begitu kali ya, karena kita lihat dia juga happy banget. Tadinya dia sendiri duduk di gazebo, ini sekarang udah gabung. 2 bulan yang lalu kita coba cek, oh tidak ada lagi. Ci, ada yang nanya Ci, ya netizen nanya, Great-nya dapat dari mana? Oh ini dari Mas Reza. Beli? Enggak, kita nggak beli lagi. Jadi beli yang kemarin 6 Oh, ekor. Great-nya nggak beli? Nah, kita adopsi ya. Ya. Nah, Mas Reza mungkin lebih tahu. Oke. Sini Mas. Nanti tenang. Nanti ada sesi buat. Oh ada, oke. Anjing 37 ekor. Ya. Boleh tahu nggak biayanya sebulan tuh berapa? Kalau orang tanya ke saya, berapa sih cost buat biar anjing husky ya? Per ekor lah. Per ekor. Biasa saya bilang antara 500.000 sampai 1 juta. 500.000 aja pakai dog food yang paling murah. Ya, kalau pakai dog food yang bagusan bisa 1 juta loh. Ya, kalau sudah dijawab gitu kan bisa Nah, tinggal. sekarang dari Ya, kalau udah ada jawaban gitu kan tinggal dikalikan aja sekian biji mungkin 500 kali ya 30 lah, karena kan yang kecil kan makannya tidak terlalu gede. Ya kan, tapi kan mungkin ada biaya listrik atau biaya vitamin atau apa kan itu kan beda-beda. Nah, kalau di sini sebulan itu costnya berapa? Ya Termasuk variatif gaji. lah ya. Oh kalau termasuk gaji ya? Iya mungkin mau sekitar 1 Avanza gitu kan? enggak lah. Ya enggak sampai 1 Avanza. 50? Almost. Ya, sekitar 50 juta ya. Menjawab pertanyaan netizen, untuk punya anjing 37 ekor ini, Cifangfang ini mengeluarkan biaya 50 Kurang juta. lebih segitu. Tapi ya memang gini, mungkin hampir 50 itu kalau memang pas beli kutu, obat kutu. Oh, ada obat kutu. Obat cacing, Ya. vaksin, oke. Karena gini loh, kita juga, saya mau bilang gini loh, yang paling penting gini, mereka nih anak-anak ini, kalau kita sudah mau rawat, ya kita usahakan sebaik mungkin jaga mereka, gitu loh. Kalau kita nggak bisa, mendingan jangan. Itu aja sih, karena kan saya sudah membawa mereka datang. Ya, jadi ada konsekuensi sih ya. Iya. Jadi mesti keluarin biaya sekian. Mau tahu. Ya kan? Jadi jangan cuman maunya doang, begitu ternyata biaya gede, buang gitu ya. Iya, justru Mesti kita lihat komit ya. banyak. Iya. Nah, kalau ada komit begitu, rezeki juga tambah. Amin, puji syukur. Saya sih yang penting saya bisa ketemu dengan tim-tim Postline, bisa bantu kita jaga, lalu suami juga mendukung. Itu udah lebih dari segalanya. Ya. Oke, sekarang kita panggil Mas Rizanya dulu. Buat apa nih? Mas, Gua kasih itu nggak apa-apa, kita ngobrol di situ. Gitu. Oh, ya udah. Ya. Nanti kita keliling ya, Ci. Nggak apa-apa. Lu tampang lu muda amat. Umur berapa? 21 ngaku tua lo. Gue umur 18 saja masih bilang muda. Ya. Mas Esa, emang pengalamannya di anjing berapa tahun? Nggak jauh sih, cuma 4 tahun. Jadi di sini sebelum kerja di sini kerja di mana? Macam-macam. Jadi ngurus anjing? Enggak juga. Enggak ngurus anjing? Punya anjing juga di rumah. Anjing apa? Banyak. Put, suara gua kedengeran ya, Put? Dengeran. Gua ngomong nggak motor kenceng, Put. Beneran. Enggak, deketan aja sini. Gua nggak suka lu duduk di situ. Ngomong di sini. Kedengeran, Pak. Jadi sebelum ini nggak pernah kerja anjing. Kapan punya anjing di rumah? Punya anjing, Heeh. terus main di shelter. Main di shelter. Shelter mana? Shelter mana aja. Oh, jadi memang suka anjing gitu. Iya. Jadi suka anjing sampai keliling-keliling shelter buat ketemu anjing. Enggak keliling-keliling juga sih. Ya karena katanya ada beberapa, ya kan. beberapa. Jadi main-main sama anjing gitu. Nah, ini pelatih top aja ya, banyak yang bilang ya kemarin ya pemain Alaskan top gitu ya, selalu bilang begini, Alaskan itu punya sifat alpha, nggak bisa digabung dengan anjing lain, terutama sesama jenis kelamin. Nah,
Gue lihat di situ Great Dane gabung. Great Dane jantan betina. Yang jantan berapa ekor di dalam kandang itu? Berapa ya? Kalau nggak Masa salah. ikut hampir Separuh ya? separuh. Nah itu kok bisa gabung, lo apain gitu loh. Coba gue lihat garis tangan lo. Ya kali aja ya kan, gue belajar garis tangan ya, siapa tau garis tangannya Cesar Milan gitu loh. Nanti kalau gue ke Amerika gue pengen tahu nih, gue pengen cocok ini garis tangannya sama nggak sama Cesar Milan. Ya kan, bener nggak? Bener lu, gue mah bingung lah. Kalau misalnya gini loh, dia pelatih anjing kawakan ya udah berpuluh-puluh tahun, belas tahun dah ya, bisa nyampurin anjing begini, ya kan? Udah kita lihat aja sebagai buktinya deh. Tunggu gue lagi ngobrol dulu. Lu Lama bener, bawa Cesar Milan. Takutan habis baterai. Kagak Cesar Milan ngapain? Ya enggak ya, biar Garis tangan. Ini dunia anjing. ya bener dong, Put. Kita kan mesti tahu dong. Ya, tapi nggak pakai garis tangan juga. Ya tetap aja nih, yang garis muka lah, seenggaknya ya lu lihat tampak kayak begini ya, polos-polos gini ya. Bisa ngelatih anjing, bisa ngurus nyerah, Om. anjing. Apa ini? Nyerah. Kalau Kenapa petinju kan main lempar bola? handuk. Ya, jadi tipnya apa dong? Kasih tip dong. Gimana caranya gitu loh? Nyatuin mereka. Ya gimana mana sih. Nanti lah ya. Ini nggak mau kasih tahu rahasianya nih, ya kan? Jadi gini loh ya, ceritanya kan gue ini kan YouTuber paling keren se-Nusantara ya. Nah, gue minta tolong sama lu. Jadi biar gue kalau kemana-mana ditanya orang, gue tahu, biar gue dibilang pintar gitu. Oh. Ya kan? Ya nggak buat. Jadi gue kesannya, weh, Bang Bisan tuh pintar gitu loh. Ah, lu pelit banget lu. Pelit amat sih lu. Saya Gimana? juga masih belajar kok. Aduh. Enggak, belum bisa. Yaudah, Masih yaudah. kalah sama Dia low prof, low hard. Nggak, yang paling gampang gini. Yang udah dipelajarin tolong kasih tahu dong gitu. Ya, oke. Kemarin lu nyatuinnya gimana caranya gitu loh? Nyatuinnya ya cuma diri kita harus tegas aja sama doi. Tegas? Jangan sampai kita didominasi oleh doi. Oh, jadi lu jadi alpha gitu? Iya. Nah tuh denger tuh ya. Jadi kita melihara anjing, jangan kita dipiara anjing. Betul. Bedanya Nah. tipis antara miara anjing sama dipiara anjing. Ya kok ya? Jadi anjing tetap anjing, jangan lu dewakan. Oh anjing gua mesti begini, anjing gua mesti begitu. Tetap piara sebagai anjing. Benar banget. Bener ya. Jadi begitu lalu apa lagi tipnya? Ada lagi nggak? Ya cuma tegas terus Tegas. sama kita juga pasti harus ada ikatan batin juga. Enggak Ikatan- juga sih kalau ikatan batin, yang penting kan pertama tegas itu atur energi lu. Jangan kalau misalkan anjing ini keras, jangan terlalu tinggi energi lu. Jadi harus ya low, yang sebanding lah sama Oh jadi dibandingin gitu sebanding, ya. harus Jangan terlalu kenceng juga terlalu gitu ya. kenceng juga. Kalau untuk yang energi low kita juga nggak terlalu tinggi. Nah, jadi gini, maksudnya gini nih. Jadi kalau kita ketemu orang lagi marah-marah nih, ya. Misalnya bos lu nih marah-marah nih ya. Lu jangan ikut marah. Nah, Meledak. Betul ya? Nah. Tapi kalau iya maaf, iya Kalem kayak aja. customer service gitu ya. Iya maaf Pak, iya maaf Pak. Jadi yang marah juga, ya orang maaf terus nih. Ya udah gue jadi ngajarin marah kayak gitu. Iya. Tapi kalau gua lagi marah itu ya, lu nantangnya gua tambah panas. Betul nah ya, gitu ya. benar kayak gitu. Terus Ini juga kalau lu menurut lu ya mah, gue ini energinya lagi tinggi nggak? nggak juga, Masa sih gue udah begini masuk lagi? nggak juga. Gue energinya tinggi. Mungkin Ya. Anterin dong, kenalnya lihat-lihat ya. Yuk, berisik gak ntar? ya, Bais juga paling biasa karena kan baru ngeliat orang baru Gitu. wajar. Oke, yuk kita lihat yuk. Iya Cik, lihat Cik. Mungkin kalau mau gini, tunggu di ujung pas itu pintu itu runway dibuka, mereka lari. Nanti itu buat sinematik aja. Oh, Nanti gitu. buat sinematik ya. Oke. Gua pengen tahu nih di dalam nih, ya. Om tadi kan bilangnya udah pernah masuk. Ya kan sinematik kan skenario begitu, Put. Kita kan serba skenario. Ya udah deh. Ini masuknya lewat mana? Manjat Om, kayak kemarin. Oh ini brigade kita banyak banget. Brikadenya banyak supaya nggak kabur. Iya. Ada tiga, Ini Put, pintu depan satu, pintu ini satu nih. Pintu ini ketiga. tiga ring kita bikin. Empat kok. Ini Oh, empat. itu, Kan dari untuk- pagar depan tuh. Untuk itu. Ini kita sebut outdoor. Oh ini outdoor. Outdoor untuk mereka main lepasin energi. Ini tadinya tanah karena mereka sering korek tanah, akhirnya kita tutup. Ini gua mau tanya, ini kelebihan semen jadi lu beginiin. Jadi energi untuk melepaskan mereka kan hanya lari datar aja kan percuma. Jadi kalau ini kan mereka ada sistem naik untuk pelepasan energi. Kalau kita bikin khusus tempat main mereka yang seperti tempat pelatihan yang mereka naik kan kemungkinan terbenturnya kan besar lagi mereka Nah, ini bermain. lu tahu ini tahu secara alami apa lu pernah belajar?
Enggak lah, ini Nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi gini ya kok ya. Ini kalau dog lovers punya tanah gede, biar anjing bagus dibikin seperti ini. Jadi dia akan main, dia akan mendaki. Jadi bagus buat ototnya. Gua pernah zaman dulu ke kennel pom ya, dibikin begini juga. Gua tanya buat apa kok? Ya, katanya jadi dia buat latihan. Jadi ada mendaki, ada turun. Tunggu gitu dulu, loh. Om ini siapa tiba-tiba muncul? Ini Ko Erwin. Ya, benar Ko Erwin. Iya. Namanya Ko Erwin, suaminya Cifang Fang. Bukan tiba-tiba muncul, dari tadi juga itu udah puter-puter terus. Tapi dikenalin dulu dong. Ini namanya Ko Erwin. Nah, itu kan bagus. Ya. Biar Jadi kayak gini ya, TV. kita lihat ini Put, ini ya. Ini bagus sekali nih. Jadi nanjak gitu ya. Turun gitu ya. Nah, jadi badan tuh stamina bagus, terutama buat anjing pom. Cukup gitu ya. Bener nggak? Nah, anjing-anjing jantan juga suka. Pernah lihat nggak anjing-anjing adu gitu ya? Ditaruh berdirinya biar tegak begitu. Anjing-anjing bukan anjing pemburu. Jadi buat Biasa latih. digantung. Biasa di atas lebih tinggi ya. Digantung malahan. Digantungnya benar. Kalau kekuatan dari belakang. Nah, ini sampai ini ruang apa? Ini kita sebut runway karena dia panjang, lebar 3 meter, panjang sekitar 22,5. Kalau hujan mereka mainnya Mainnya kita di sini. Oh, kalau nggak hujan mainnya di sini sambil berjemur. Iya, kalau hujan ya untuk ini ya kita ke sini. Ini nggak tahu ya. Kalau bisa kalau misalnya lagi siang-siang kok anjing dilepas kok. Jadi pada dia berjemur kok. Iya, rencana begitu karena ini kan basah bekas Iya. ini kita masukkan untuk. Oh, dimasukin dulu, dikeringin dulu Iya. ya. Ini husky pack. Ini dog whisper. Dog whisper. Iya, Cici, ini dog whisper. Itu kan. Nggak ada yang berisik tuh. Baik. Nah, ini yang pertama kami punya. Mana ini? Ini yang pertama nih. Iya, yang dipajang di backstation ada Devi, Oh. dia majang anjing Yang husky pertama 2, kali kita itu sama ini Aura. Lalu masuk kan? Oh, boleh. Kalau ini boleh. Kalau yang itu kita adop gini. Ini adopnya. Boni Alaskan Malamute kita adop juga. Alaskan Malamute jantan. Ini Jolly Malamut yang mau disuntik mati di rumah sakit, di klinik itu. Ini yang Dioli. Karena demodex. Ini kena demodek. Ini Gritten ya? Briten. Evi namanya. Yang ini kita rescue dari rumah sakit karena mau disuntik mati sama ownernya rumah sakit hubungin kami. Oh, jadi mau disuntik mati. Alasannya mau disuntik mati? Karena penyakit demodek. Oh, karena demodek. Tapi sekarang udah sembuh ya? Sudah. Yang kita Ini masuk yuk. Ya, bisa. Ini nah ini yang Bruno. apa di? Yang apa mau dilepas saja? Hah? Dilepas bisa nggak? Mau lepas bentar? Ya, boleh. Boleh. Yaudah, yuk Om closing juga. Mungkin Nggak usah closing, nanti lagi closing lu. Apa-apa closing lu. di sini. Baru masih siang begini udah mau closing lagi bagus. Ya biarnya sejam. Ya kan, gua beliin kuota. Kan buat gua. Kita mau lihat dilepas gimana ya kan. Berarti nggak ada sinematik kan? Sinematik nanti ada, ini masuk sinematik di depan dong, ya kan. Nanti ada lagi Kamu buat- nggak jadi saya? kan 15 detik pertama itu menentukan netizen itu mau stay di channel itu apa enggak. Betul. Si, ada keriput langsung facial. Ini enggak, ini jerawat. Musuh facial. Ya. Masa cowok facial goblok. Kebetulan ya. Kamu suruh kunci, saya pikir kunci apa? Rupanya kunci gerbang. Itu kita kunci lagi biar jangan keluar. Husky attack. Lepas. Ay, lagi attack. Ya husky attack. Gua di Gritten attack Om tadi Om. Kita lagi jumpa fans, Bud. Ini kacauan Om. Iya. Buset, ini satu Om, gua toplok Om. Asik, Bud.
Gimana perasaan Anda diserang dengan Ini seperti heaven. Heaven? Ya. Iya, lihat pusat nabrak. Ya lu lihat ya Put ya. Anjing-anjing banyak begini, happy-nya setengah mampus Put. Ya, tadi begitu dibuka ya, bukan ke kita kan, bukan ke kamera kan. Ke owner. Langsung siapa? Ke ownernya. Publik penyakit publik. Jadi lagi Yang mana, Ci? pemulihan. Tuh, Boni. Yang mana, Ci? Oh, itu Boni ya? Iya. Tadinya ada berapa ekor kena gitu, ini udah pemulihan, maknya juga rawatnya bagus. Waduh. Cek, cek, cek. Baby umur berapa? Gaby umur sekitar berapa ya Mas? 8 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun buat Great panjang umur. Om, tapi geritanya bentuknya beda Om ya? Enggak, kenapa? Kalau yang saya lihat tuh ada yang lebih tinggi lagi gitu. Oh, itu maksudnya bisa ada yang lebih tinggi. Oh. Apa Great itu ada jenis-jenisnya juga kayak corgi gitu? Masalah nutrisi aja, kayak gue pendek, kurang makan McD waktu kecil ya kan. Jadi bukan masalah jenis-jenis, tapi memang ada ukurannya gitu. Segini udah cukup tinggi. Coba dinaikin Mas. Digendong ke atas bisa ya? Dia bisa berdiri nggak? Ya, Gaby. Buat. Oke, good girl. Hi, Andy. Hey, fine. Ini, let's go. Jolly, come. Hi, come. Good boy, come. Tiny. Itu bulu lah, itu kok kan? Yang kemarin kena kulit itu. Kandangnya masing-masing. Kandang masing-masing. Bisa masuk kandang masing-masing. Good. Sana. Sangat tinggi tuh ya? Ready, come. Yuk, naik. Oke, ini tiap kamar pakai AC. Oke. Yuk, lihat yuk. Boleh lihat ya. Come. Pin me. Come. Yuk. Kamarnya, kamar. Ini kamarnya mana? Good boy. Sini. Buka aja. Come. Kalau lagi excited gak mungkin mau masuk. Mereka lagi excited. Yang gua takjub itu ya, nggak gonggong. Biasa kan anjingnya pada gonggong ya, betul nggak? Husky kan memang tidak menggonggong. Masa sih? Sengal. Gitu Oh, aja. ngolong iya, tapi howling itu jarang sekali. Ya kalau ada tamu juga mereka sebenarnya diem aja. Mereka friendly kok. Keren. Mereka Ini yang mandiin siapa? Nah, ini kita ada kalau yang short. Ini siapa ini? Kamu mandiin ya? Mandi juga. Terus. Lu jangan adu dong, ditanya gua udah adu lu gimana? Namanya Mas siapa? Mas Januar Mas Januar. Ini sekali mandiin semuanya atau bergilir? ada per tahap per hari, Per hari berapa ekor mandiin? ada 3 kadang 2. 3 kadang cuaca 2. juga sih. Nah lu hafal tuh memang udah mandi? Udah ada apa? bukunya. Oh pakai bukunya segala. Ditulis. Ini siapa, ini siapa. Ya, Bu. Kos kaki gua dijilatin. Emang ada rasanya gitu? Pak, ada wanginya Put, wangi ikan asin. Iya. Inilah bukti bahwa gue dicintai anjing. Ya, karena lu bawa ikan asin. Tangannya. Itu gue tadi habis
Tomblok breeder. Masih itu habis ya? Apa namanya? Mandinya itu yang gue bingung sih. Nah, kita ada dari luar juga untuk yang long hair kayak yang butuh perlakuan khusus ya. Itu kita Oh, ada dari luar. panggil ya? Ada, tapi selebihnya di sini. Oh, Ini lama sekali mandinya. Om. Bot, lagi ngomong Bot yang kemana? Nah ini tolong ini Om. Biarin aja itu mah biarin aja. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali mandinya. Yuk ke depan yuk Om. Udah. Ya itu. Pak ya. Penuh dah itu udah ada. Kita udah slime attack. Oke, Misi ya kakak. Misi kakak mau pulang. Kakak mau. No. Aura, no. Kam, ayo. Gua habis di-attack Om. Iya. Sakit juga di-attack. Hah? Mana? Enggak kena kukunya. Itu Basah-basah apa tuh? ludahnya. Air liur. Ntar pulang si Moni bilang, nih papi dari mana nih? Selingkuh ini. Ya dicium satu badan gua, diselidikin sama dia. Dijilat-jilat Wah, terus ya? Put. Wow banget ya Put ya. Baru tempat kali ini gua Put ngeliat Put. Iya, bagus ya. Bagus itu kelihatan sekali kalau anjingnya itu dipelihara, disayang ya. Nggak nyesel kita jauh-jauh datang ya Put. Lumayan cukup jauh nih dari BSD. Iya. 3 jam lebih. 3 jam ya Put. Iya, 3 jam perjalanan kita ke lokasi ini. Oke lah, yuk kita tutup. Oke Dok Robert, sekian bincang-bincang bersama si Pang dan Ko Erwin ya. Mungkin lain kali kita nanti mampir lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Oke. Boleh. Oke. Bye-bye. Langsung rontok. Oh, ini tau nggak cuka apel buat apa? Makanya gue bingung tadi. Ya udah tanya aja. Ci, cuka apel itu buat apa, Ci? Ini untuk bersihkan jamur, ringworm gitu segala. Cara pakai gimana? Dicampur air matang, ya langsung Pakai mandi. dibilas gitu. Dicocolin, diusapin Untuk aja. luka kecil cocolin, tapi Kalau luka kecil dicocolin, kalau kira-kira jamurnya banyak, ya itu kan ada bak biru tadi, ya cemplungin aja. Oh. Jadi dibilas Itu perbandingannya berapa banyak sih? 1 banding 10 ya. Kalau 1 banding 10 mah 1 ember 1 botol dong. Seperempat botol. Seperempat botol. Tapi banding airnya kan 1 nggak liter. full. Airnya nggak full. Nggak full. Oh kalau nggak baik paling cocolnya ya sembuh ya itu ya. Nah, itu si Boni itu sembuh cepat lagi bulunya. Iya. Wah ini Dok Lovers nih ada tips bagus nih dari Cifang Fang ya. Yang malah dari masnya juga kita cari di googling. Oh googling. Om, tadi kan udah closing. Kan kita biasa begini. Biasa begitu ya? Iya, biar netizen itu nungguin kan kalau lu nonton film kan pas abis selesai kan ada lagi Oh, gitu. trailer ya. Iya kan? Oke deh. Oke, bye-bye. Tentang apa lagi ya? Mungkin mau Jadi ini khusus, nggak boleh orang lain pakai khusus pet station. Kalau ini khusus pet station semua ini. Pot, sebanyak ini mandinya di pet station, Pot. Pet station BSD. Mantap. Mantap. Itu apa koker itu? Ukurannya sesakur. Ini hafal namanya sih. apa? Hafal. Hafal namanya, Pot. 37 ekor kan hafal anak kita. Hafal. 37 ekor. Aduh, Aston. Iya. Iya, Aston. Iya, paper. Iya. Baik. Oke. Benar. Kelly. Nah, kalau yang ras kecil, ini yang rawat. merah. Nah, iya rawat tiap hari, sisir, lalu Iya, filternya dibersihkan. Pau. Ci, datang ke sini setiap hari. Nah, kadang ya seminggu Kelly. 2 kali, 3 Seminggu 2 kali. kali. Aduh, Eli. Nah, ini satu keluarga nih, Om ini. Anak Bobolan. kebobolan juga. Kalau pom, khusus pom aja satu keluarga. Baik. Itu anjing apa tuh? Giant Alaskan ya? Enggak lah, ini kita ada. Husky. Kita Oh, husky nih. Iya. Buset segede Alaskan, Bos. Ini kita adop. Aduh. Iya. Itu Ya. gendut apa yang bunting sih? Gendut. Udah steril.
Sudah. Dia jantan. Ya, Oh, jadi jantan. waktu pertama kita adopsi 2 tahun yang enggak adopsi loh. Kita tuker dengan satu dog food. Rescue dong, rescue ya. Jadi should be not. Kenapa itu ditukar sama dok? Dibuang. Dia ini kencing darah. Oh, kencing darah. Jadi waktu itu kurus. Mozi? Ya, sekarang udah sembuh deh. Ada kanker lah. Oh, ada kanker. Umur berapa dia sekarang? Sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun ya. Tapi udah sehat sekarang. Sudah Ya? sehat. Ya, puji syukur sih baik-baik aja. Dia tadinya tuh di sana. Lalu kakinya retak karena main sama husky sesama itu kali. Ya udah, kita bawa ke BSD. Udah sembuh sih, cuma ya ini belum balik. Mozi, Koi. Pak Erwin, sifat husky sama alaskan Malamut, lu lebih suka yang mana? Sebenarnya kalau khas dibilang suka sih cenderung lebih suka ke Malamut karena dia lebih kalem. Kalau husky itu kan lebih suka play, main. Oh, Pokoknya lebih aktif ya? aktif, dia lebih suka main. Dan bebannya cuma satu, husky itu agak repotnya dalam kita perintah. Mereka bisa tapi belum tentu mau. Oh, lebih stubborn, lebih keras kepala. Lebih keras kepala. Jadi semau mereka. Ketika mereka mau, mereka bisa. Nah, ketika kita masukkan alaskan mamut, mereka akan mencontoh yang lebih ini karena memang sifat alaskan mamut kan lebih sebagai alfa. Lebih sebagai alfa bukan berarti dia nggak bisa campur. Ketika dia sebagai alfa, dia akan memberi satu contoh yang bagus untuk alfa di husky. Betanya lah. Jadi si beta pasti nurut dengan alfa, otomatis yang lain ikut. Oke. Nah, di situ kelebihan dari Malamut ini. Jadi- Kalau kelebihan dunia anjing kita Om ya, udah closing ada lagi. Oke, sekian ya.